Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imina hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, pada malam yang mubarakah ini kita semua kembali hadir di masjid kita ini dalam rangka melakukan amaliyah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadi wasilah bagi kita semua untuk bertambahnya karunia dan nikmat Allah kepada kita semua. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah utus kepada kita semua untuk kita jadikan panduan, untuk kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Semoga kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan syafaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia, terlebih lagi dalam kehidupan kita di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita harus sepakat bahwa kita terlahir di muka bumi ini membawa perbedaan. Mulai kita bayi sampai kita dewasa, bahkan orang-orang yang kembar pun mereka tidak sama persis. Tidak ada yang wajahnya sama. Tidak ada yang telinganya dan hidungnya sama. Semuanya kita berbeda. Bahkan hati dan pikiran kita berbeda. Artinya apa jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perbedaan itu adalah suatu kepastian. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Kalau ini kita sadari, Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya perbedaan ini kita tata sedemikian rupa sehingga menjadi energi positif, energi yang bisa membangun bangsa ini, energi yang bisa membangun umat ini. Jangan sampai perbedaan-perbedaan tersebut justru menjadikan kita bergesekan di tengah-tengah masyarakat. Menjadikan kita bercerai-berai sehingga kita menjadi umat yang lemah. Jamaah tarawih yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah terjadi perbedaan di antara para sahabat. Anggaplah misalnya ketika selesai terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah istrinya dan beliau mau mandi, maka turunlah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal wada'ta silah nahnu ma wada'nahu. Ya Muhammad, apakah engkau telah menaruh, telah menyimpang, telah meletakkan senjatamu ya Muhammad?
Sesungguhnya kami para malaikat belum meletakkan senjata kami. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ila aina ya Jibril? Kemana kami harus lagi menenteng senjata kami ini ya Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ila Bani Quraidah. Kalian harus ya Muhammad, engkau harus menenteng mengangkat senjatamu kembali menuju ke Bani Quraidah. Karena Bani Quraidah ini adalah salah satu kaum, salah satu klan Yahudi yang hidup di kota Madinah pada waktu itu. Dan ia mengkhianati piagam Madinah, perjanjian yang mereka buat, perjanjian yang mereka sepakati bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan kota Madinah kota yang aman, untuk menjadikan kota Madinah kota yang rukun sesama masyarakatnya. Tetapi ternyata Bani Quraidah datang membantu menolong orang-orang Quraisy ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam fakharaja ilaihim. Maka pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Bani Quraidah bersama sahabat-sahabatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, la yusalliyanna ahadukumul asrah illa fi Bani Quraidah. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang salat asar kecuali setelah tiba di perkampungan Bani Quraidah. Ini dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah melakukan salat duhur. Dan ketika perjalanan menuju ke perkampungan Bani Quraidah, tibalah waktu salat asar. Dan ternyata sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat asar dalam perjalanan tersebut, dan sebahagian lagi melaksanakan salat asar. Kenapa demikian? Sahabat-sahabat Nabi yang tidak melaksanakan salat asar, dia memahami hadis ini, memahami sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tekstual, bahwasanya kita harus salat di Bani Quraidah, kita harus salat di perkampungan Bani Quraidah sebagaimana perintah dan instruksi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian lagi sahabat yang pada saat itu singgah salat sebelum sampai ke perkampungan Bani Quraidah berpandangan secara kontekstual bahwasanya yang dimaksudkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mesti kita harus salat di perkampungan Bani Quraidah, tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya tersebut adalah agar kita mempercepat pergerakan kita menuju ke perkampungan Bani Quraidah. Sehingga apa yang terjadi? Jamaah taruh yang sama berbahagia. Masalah tersebut dihadapkan oleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan satupun di antara sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menegur satupun di antara sahabatnya tersebut. Artinya apa? Dua-duanya itu benar di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan sahabat tersebut tidak menjadikan mereka bercerai-berai, tidak menjadikan mereka timbul gesekan sehingga timbul keretakan persatuan di antara sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka tetap bersatu, mereka tetap menyatu di bawah bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak hanya satu peristiwa terjadi seperti itu. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi, para sahabat-sahabat berbeda pendapat. Misalnya saja ketika ada dua sahabat melakukan perjalanan dan tiba waktu sholat tapi tidak ada air. Salah satu di antara sahabat tersebut di antara dua sahabat itu mereka semua bertayamum dan kemudian melaksanakan ibadah sholat. Tetapi setelah melaksanakan ibadah sholat mereka melanjutkan perjalanannya, dan di dalam perjalanannya sebelum masuk waktu sholat yang berikutnya mereka menemukan air. Yang satu sahabat ini kemudian mengambil air wudhu dan mengulangi sholatnya. Yang satu ini tidak mengambil air wudhu dan tidak mengulangi sholatnya. Mereka berbeda pendapat pada waktu itu. Tapi perbedaan pendapat itu tidak menimbulkan gesekan di antara mereka berdua.
Justru mereka menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan masalah tersebut, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan kedua sikap dan perilaku sahabat tersebut. Jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pada masa Nabi, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, pada masa salafus salih. Anggaplah misalnya pada masa imam mazhab, imam para mujtahid mutlak pada saat itu. Imam Malik berbeda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tapi mereka tidak pernah saling menyalahkan. Mereka tidak pernah saling menimbulkan gesekan di antara mereka. Mereka justru saling menghargai. Mereka saling memuliakan. Mereka saling menghormati. Mereka saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Padahal mereka berbeda pendapat. Mereka berbeda paham dalam berbagai macam masalah. Anggaplah misalnya jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah. Begitu Imam Syafi'i memuliakan Imam Ahmad, memuliakan Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i dalam safarnya ia singgah di masjidnya Imam Abu Hanifah, dan ia beberapa hari menetap di situ dan mengimami salat subuh. Tetapi ternyata ketika salat subuh Imam Syafi'i tidak pernah kunut pada waktu itu di masjidnya Imam Abu Hanifah. Sementara dalam mazhab Syafi'i, sementara dalam pandangan Imam Syafi'i, kunut itu adalah salah satu bagian dari sunnah muakkadah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i apabila ada orang tidak kunut subuh, maka dia harus sujud tilawah. Dia harus sujud tilawah karena dia tidak melakukan kunut di waktu salat subuh tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Imam Syafi'i ketika salat di masjidnya Imam Abu Hanifah, ia tidak pernah kunut dan ia pun tidak sujud tilawah. Dan ini dilakukannya beberapa kali di dalam masjid Imam Abu Hanifah, sehingga suatu saat para jamaah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam, bukankah engkau mengatakan bahwasanya sesungguhnya kunut dalam subuh itu, dalam salat subuh adalah sunnah muakkadah. Tetapi kenapa engkau tidak pernah kunut dalam salat subuh selama engkau berada di masjid ini?" Maka apa kata Imam Syafi'i pada waktu itu? "Wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya saya tidak kunut di masjid ini karena ini adalah masjidnya Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah dimakamkan di dekat masjid ini. Maka saya tidak kunut karena saya memuliakan, saya menghormati, saya menghargai pandangan Imam Abu Hanifah." Begitulah jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para salafus salih. Mereka saling menghargai, saling memuliakan, bahkan mereka rela untuk tidak melaksanakan pahamnya demi memuliakan orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saat sekarang ini? Mari kita lihat seorang ulama besar yang bernama Buya Hamka. Dalam safarnya, dalam safari dakwanya, ternyata ia satu kapal dengan tokoh NU yang bernama Kiai Haji Idham Halik. Ketika tiba salat subuh, yang menjadi imam pada saat itu adalah Buya Hamka. Dipersilahkanlah Buya Hamka untuk menjadi imam pada saat itu. Apa yang terjadi jamaah yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ketika Buya Hamka salat subuh di rakaat kedua, ternyata setelah ia ruku, ia mengangkat tangannya dan doa kunut, membaca doa kunut pada waktu itu. Padahal kita kenal Buya Hamka sebagai tokoh Muhammadiyah tidak melaksanakan kunut, tapi dia kunut pada saat itu. Dan ternyata setelah salat subuh, ia ditanya oleh makmum termasuk oleh Kiai Idham Halik, "Kenapa engkau kunut wahai Buya Hamka? Bukankah engkau dalam pahammu tidak melaksanakan kunut?"
Maka Buya Hamka mengatakan bahwa saya kunut karena saya tahu di antara makmum yang menjadi jamaah di belakang saya ada orang yang kunut, dan saya tidak mau memaksakan pandanganku, pendapatku untuk tidak kunut, sehingga orang yang di belakangku yang kunut menjadi juga tidak kunut. Begitu mulianya Buya Hamka memberikan contoh teladan kepada kita semua jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah. Subuh berikutnya ternyata yang didaulat menjadi imam adalah Kiai Haji Idham Halik pada waktu itu. Apa yang terjadi? Dalam kalangan NU itu mengikuti mazhab Syafi'iyah, bahwasanya mereka itu harus kunut di dalam salat subuhnya. Tetapi ketika Kiai Haji Idham Halik itu salat memimpin, menjadi imam memimpin salat dalam salat subuh, ternyata ia tidak kunut. Ternyata ia tidak kunut. Yang dalam kehidupannya sehari-hari ia selalu kunut. Apa yang terjadi setelah dia salat subuh tersebut jamaah taruh yang sama berbahagia? Ia juga ditanya. Termasuk Buya Hamka bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak kunut, wahai Kiai? Maka berkatalah Idham Halik, sungguh saya tidak kunut, karena saya tahu bahwasanya ya ada makmum saya yang tidak kunut di dalam salat subuhnya. Begitu mulianya para ulama-ulama kita. Mereka rela untuk toleransi dalam perbedaan pendapat. Jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan pendapat itu tidak bisa kita hindari. Tetapi yang mesti kita lakukan adalah jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan pendapat. Justru yang kita harus besar-besarkan adalah kita membesarkan kesamaan, persamaan-persamaan di antara kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan toleransi dalam kehidupan kita. Kalau memang perbedaan-perbedaan itu tidak bisa kita hindari, maka yang kita perbesar adalah bagaimana kita bisa toleransi di antara pandangan-pandangan pendapat yang berbeda tersebut. Sehingga insya Allah jamaah taruh yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara yang demikian itu, maka akan terwujud persatuan. Kita tidak dininabobokan oleh perceraian. Kita tidak dininabobokan oleh gesekan-gesekan yang tidak bermanfaat di dalam masyarakat. Justru insya Allah dengan toleransi dalam perbedaan tersebut, maka insya Allah kita bisa membangun negeri kita dengan modal persatuan, membangun umat kita dengan modal persatuan, sehingga insya Allah kita senantiasa berada di bawah naungan Al-Quran. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Mudah-mudahan ceramah yang saya bawakan pada malam yang berbahagia ini membawa keberkahan kepada kita semua, sehingga insya Allah kita menjadikan modal utama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mari kita bersatu dalam akidah dan kita toleransi dalam furu'iyah atau toleransi dalam khilafiyah. Insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.